Ini dia. Nah, ternyata guys, si Ibu Ratu Agung sudah ngincar kursi raja tersebut guys. Dan dia pun sebelum Byung-in berangkat menyerang raja, ternyata mereka sudah merencanakan hal tersebut. Wah, berarti tidak kerjasama dong si Byung-in sama raja. Memang dianya aja yang udah luchnut sejak awal. Nah, pada saat Byung-in menyerang raja, raja pun mulai terdesak nih guys, karena dia sudah terluka. Dan pada saat raja mau lari, dia ternyata tersendat karena berada di jalan buntu, di mana terdapat tebing yang di bawahnya itu adalah sungai ataupun laut gitu guys. Kemudian raja nekat langsung melompati tebing tersebut dan jatuh ke sungai, dan Byung-in pun tidak dapat menemukan raja. Tapi pada saat mereka menyusuri sungai, prajuritnya menemukan bajunya raja tapi tidak dengan jasadnya. Berarti kemungkinan raja masih hidup. Tapi dia berbohong kepada Mama Dragon. Dia mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa kepada raja. Dan dia juga mengatakan kepada Mama Dragon untuk segera berbaikan dan kembali ke klannya. Tapi Mama Dragon tidak mau melakukan hal tersebut guys. Dan dia juga curiga bahwa Byung-in ini menyembunyikan sesuatu dan juga berbohong. Nah, setelah itu si Ibu Ratu Agung yang sekarang mengganti kekosongan jabatannya raja sudah berbuat semena-mena sesuka hatinya guys. Dan dia pun langsung mengangkat semua klannya ke jabatan-jabatan tertinggi di istana. Wah, nggak ada akhlak ini ya si Ibu Ratu Agung Kimprot ini. Sedangkan Mama Dragon yang masih yakin raja masih baik-baik saja, dia langsung berbicara dengan calon bayi mereka. Dan dia seneng banget karena bayinya merespon gitu guys. Dan Hong Yun pun mengatakan bahwa bayinya bakal mirip sama Mama Dragon. Tapi Dayang Choi nggak terima karena dia nggak mau mengurus dua orang yang ribet kayak Mama Dragon. Dayang Choi, Dayang Choi. Kemudian Byung-in mengatakan pada Ibu Ratu Agung bahwa dia belum dapat menemukan jenazahnya raja. Tapi si Ibu Ratu Agung nggak bisa menunggu lama dan dia membuat pengumuman di istana bahwa raja sudah tiada. Dan setelah itu Dayang Choi langsung melaporkan hal tersebut kepada Mama Dragon. Dengan terbata-bata dia mengatakan kepada Mama Dragon bahwa raja sudah nggak ada guys. Dan Mama Dragon langsung shock mendengar hal tersebut. Dan si Selir pun diberitahukan oleh dayangnya tentang keadaan raja. Jadi di sini Mimin bakal manggil Selir ini Selir cantik ya, karena dia udah tobat gitu loh. Dan pada saat itu juga langsung diumumkan di istana bahwa raja sudah nggak ada guys. Oh my god, ini emang aduh kasihan banget ya. Sedangkan klan Kim langsung menyusun rencana untuk pengangkatan raja baru, di mana ternyata guys itu butuh 5 hari. Jika raja tidak kembali maka mereka dapat mengangkat raja baru dan raja pun bakal secara resmi dicopot dari jabatannya. Nah, bagikan penggemar drama kerajaan pasti udah tahu dong istilah-istilah itu ya kan. Sedangkan Mama Dragon kita dia sedih banget karena mendengar raja sudah nggak ada guys. Dan dia menemukan buku yang ditulis oleh raja yang berisi pesan kepada anak mereka nanti. Dan isinya itu pesannya menyentuh banget guys. Dan hal itu membuat Mama Dragon sedih banget dan menangis terisak-isak. Nah, tapi setelah itu Mama Dragon pun menemui masalah lagi guys. Di mana Pangeran menuduh Mama Dragon terlibat dengan insiden pembunuhan raja dan dia pun mencoba untuk menyakiti Mama Dragon. Tapi saat itu Byung-in dan anggotanya datang ke sana untuk menangkap dan memenjarakan Pangeran Yongpyong. Kemudian si pangeran mengancam untuk membunuh Mama Dragon guys. Tapi untung aja Dayang Choi dan juga Hong Yun memohon kepada pangeran untuk tidak melakukan hal itu karena ada bayi yang dikandung oleh Mama Dragon dan itu merupakan bayinya raja. Dan mendengar hal tersebut akhirnya Pangeran Yongpyong pun luluh dan tidak melanjutkan aksinya. Kemudian dia secara sukarela ditangkap dan dipenjarakan guys. Tapi sebelumnya Byung-in mengatakan pada Mama Dragon bahwa si Byung-in lah yang terlibat dalam pembunuhan raja. Lalu Mama Dragon langsung bertanya hal itu kepada Byung-in tapi dia tidak mengaku guys. Wah, emang gak ada akhlak banget nih orangnya. Karena cinta ya udah buta dah semua tuh. Aduh, gak ada akhlak memang. Nah, karena ratu pun tidak percaya dengan hal itu, dia langsung pergi menyamar untuk melihat jenazahnya raja dengan bantuan kasimnya raja. Lalu dia memastikan sendiri mayat ataupun jenazah tersebut guys. Dan Mama Dragon pun langsung mengecek semuanya karena dia udah tahu kan udah pernah sama raja, jadi dia hafal betul bentuk tubuhnya raja. Dan setelah Mama Dragon melakukan pengecekan semuanya dari ujung kaki sampai ujung kepala, akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Kemudian dia pergi ke tempatnya pangeran dan juga si direktur Hong, dan ratu pun mengatakan bahwa raja itu masih hidup guys. Dan setelah itu Mama Dragon juga memberitahukan
berita itu kepada Dayang Choi dan juga Hong Hyun. Awalnya mereka nggak percaya, tapi Ratu pun mencoba meyakinkan mereka kembali dan akhirnya mereka pun percaya apa yang dikatakan oleh Mama Dragon. Dan Dayang Choi pun mengatakan pada Ratu bahwa mereka hanya punya waktu 5 hari untuk mengembalikan raja, jika tidak maka posisi raja bakal dicopot secara resmi guys. Dan setelah itu Mama Dragon pun berakting, jadi dia make up biar nampak sedih dan menangis berhari-hari gitu loh guys, jadi nampak pucat gitu, dimana pada saat hari ngelayat raja gitu istilahnya ya, yang harusnya beneran sedih tapi malah ngakak parah dong di adegan ini guys. Aduh, Mama Dragon aktingnya juara banget, dan Hong Hyun dan juga Dayang Choi juga ikutan akting dong, mereka berdua good job, Three Musketeer kali ya versi ceweknya. Nah setelah itu Mama Dragon pun memanggil si selir cantik untuk menemuinya, dan dia juga memberitahukan hal yang sama kepada selir. Ternyata raja itu masih hidup, dan si selir pun merasa bahagia banget mendengar berita itu guys. Jadi Mang Fix ya, si selir ini udah beneran baik kok guys, jadi jangan hujat dia lagi ya. Jadi sekarang kita manggil dia tuh si selir cantik, dan semoga nanti dia juga berperan penting untuk membantu raja dan juga ratu. Mimin berharapnya seperti itu sih guys. Nah setelah itu malamnya Mama Dragon memutuskan untuk pergi menyelinap keluar dari kerajaan ataupun dari istana, tapi dia malah keciduk sama si sepupu tak ada akhlak. Dan ratu pun sudah tidak mau lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Byung-in kepadanya. Walaupun Byung-in selalu mencoba mempengaruhi ratu untuk menyerah, tapi ratu mengatakan bahwa dia yakin bahwa raja itu masih hidup dan dia akan menemukan raja dan tidak akan membiarkan rencana Byung-in dan juga klan Kim berjalan dengan lancar. Tapi karena Byung-in ini ngeyel, akhirnya Mama Dragon langsung menancapkan panahnya dan terkena dong sama si Byung-in, dan Mama Dragon setelah itu langsung kabur dan ngacir. Tapi hal itu ngebuat Byung-in itu langsung geram dan kayaknya dia bakal meradang. Nah setelah itu pas Mama Dragon keluar, Dayang Choi dan juga Hong Hyun tiba-tiba aja mau ngikut, dan akhirnya mereka pergi bertiga bersama keluar dari istana pada malam hari itu juga. Nah hal itu diketahui sama pamannya ratu, dan dia melaporkan hal itu kepada si ibu Ratu Agung, dan ya otomatis mereka tidak akan tinggal diam, dan mereka pun bakal merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi kepada raja dan ratu. Dan for your information guys, yang nanya-nanya kemana nih raja? Nih raja ternyata masih hidup dong, sesuai dengan prediksi kita. Ternyata dia diselamatkan oleh seorang warga gitu guys di sana. Dan semoga aja raja dalam waktu dekat ataupun sebelum 5 hari bisa kembali di istana agar rencana klan Kim itu berjalan tidak dengan baik. Dan ternyata sudah 3 hari lagi waktu yang mereka butuhkan. Kemudian Kim Hwan menemui si Byung-in dan mengatakan apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Byung-in dengan garang banget dia menolak pertanyaan si Kim Hwan itu. Lalu Kim Hwan pergi menemui Direktur Hong dan Pangeran dan menceritakan semuanya tentang apa yang akan dilakukan oleh Byung-in teman-teman. Dan dia juga menceritakan bahwa ratu menghilang dan dia bakal dikejar sama Byung-in. Dan dia juga mengatakan bahwa kemungkinan ratu dalam bahaya, dan dia juga berjanji untuk mengeluarkan pangeran dan juga Direktur Hong dari sana. Wah keren nih si Kim Hwan nih ya. Nah singkat cerita nih guys, tiba-tiba aja ratu terpergok oleh Byung-in dan juga anggotanya guys. Dan di sini Mimin sedih banget karena Dayang Choi harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan ratu ataupun Mama Dragon, dan Dayang Choi pun ditebas sama anggotanya Byung-in. Mama Dragon langsung meradang pada saat itu, tapi Hong Hyun pun harus bertugas untuk menyelamatkan Mama Dragon dan dia membawa pergi ratu dari sana. Dan Mimin berharap semoga Dayang Choi ini baik-baik aja ya guys, karena Mimin gak mau Dayang Choi berakhir seperti itu, ya kan? Bener kan? Dan Hong Hyun juga mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian prajurit-prajurit tersebut sehingga Mama Dragon pun aman dari kejaran mereka. Tapi tidak sampai di situ, ternyata Byung-in lah yang menemukan Mama Dragon. Lalu Mama Dragon mencoba untuk lari, tapi dia menemui jalan buntu sama dengan jalan buntu yang ditemui oleh raja, dan Byung-in pun langsung menyergap dan mencekik Mama Dragon pada saat itu guys. Dan itulah ending scene dari episode 18 tadi malam. Gimana menurut kalian? Thank you for watching, see you next video, bye bye.